umur, Amin. keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya melimpah ruah, Amin. bisa haji, bisa umrah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, kiai kita, Bapak Kiai Haji Ainul Yakin Abdul Syafi'i, mudah-mudahan selalu sehat, Amin. panjang umur, Amin. dan bahagia, rezekinya melimpah ruah, dan selalu bersemangat untuk memperjuangkan Asyafiyah. Yang kami hormati Ustadz Haji Ramza, Ustadz Haji Arifin, Ustadz Fadlan, Ustadz Jamil, Ustadz Haji Adib, Ustadz Zulizon, Ustadz Jaja, Ustadz Syukur, Ustadz Kasim, dan Ustadz yang lainnya, Bapak Ibu, hadirin majelis taklim yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah taklim akidah pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan menyampaikan ilmu tingkat tinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima. Kenapa saya katakan ilmu tingkat tinggi? Karena ilmu ini tingkatannya bukan hanya tingkat RT, RW, nasional, internasional, tapi ini tingkatannya itu sampai tingkat akhirat. Tuh, tingkat tinggi ya? Internasional plus akhirat, berarti kan tingkat tinggi. Ini yang saya sampaikan bukan ilmu sembarang ilmu, tetapi high ilmu. Nah, oleh karena itu jamaah semuanya supaya memperhatikan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya saya tanya dulu, masih semangat atau sudah pada ngantuk? Silahkan tunjuk tangan, katakan saya yang ingin selalu sehat. Katakan saya. Silakan tunjuk tangan, katakan saya yang ingin sehat. Yang ingin rezekinya melimpah ruah. Insya Allah Allah itu akan mengabulkan orang yang mau mengatakan sesuatu atau alias berdoa berkata yang baik. Nah, jamaah yang berbahagia, saya memiliki sedikit ilmu yang insya Allah manfaat, yaitu untuk mengobati diri sendiri. Nah, katakannya tadi jamaah pengen sehat kan? Jadi diri kita itu bisa kita obati dengan cara kita sendiri. Dan itu sudah terbukti. Dan tingkatannya bukan tingkat RT, ini tingkat internasional, sudah diteliti. Padahal hanya sedikit yang harus kita ucapkan, tapi luar biasa. Katakanlah kita sakit perut saja, itu bisa kita obati dengan diri sendiri. Mau ilmunya saya sampaikan? Yang mau katakan saya. Oke, kalau mau ingat-ingat. Pertama, ikhlas. Membaca ayat kursi. Hafal semua ayat kursi? Insyaallah. Ayat yang sangat populer. Kalau tidak hafal, kebangetan. Karena itu selalu dibaca setelah sholat kan. Tapi kan senengnya bukan Allahumma antas salam,
tapi Allahumma Anta jalan. lantas Jalan. itu yang jadi persoalan kalau nggak hafal ayat kursi. Nah, baca ayat kursi. Setelah itu membaca surat Kholaq Binas, mesti hafal. Ya, kulhu Kholaq Binas. Nah, hafal kan? Nah, itu dibaca 3 kali. Jadi ayat kursi, kulhu Kholaq Binas dibaca 3 kali. Nah, setelah itu kita mengucapkan, ya Allah, temani hamba ya Allah dalam ikhtiar ini. Nah, misalnya kita sakit perut, bilang, ya Allah, temani hamba ya Allah dalam ikhtiar ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, aku sakit perut, sembuhkanlah ya Allah. Nah, gitu, gampang kan? Gampang, asal mau bicara saja. Nah, setelah itu dilanjut dengan, saya kan namanya Joko Winarto ya. Jadi diri kita itu kita bilangi sendiri. Kita bilangi Joko Winarto. Jadi diri sendiri bilangi diri sendiri. Joko Winarto, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu, terima kasih. Itu diulang-ulang terus. Insya Allah tahu-tahu sembuh. Kalau nggak percaya praktekkan, tetapi dengan syarat ikhlas dan yakin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak yakin nggak akan bisa sembuh. Insya Allah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa sembuh karena itu sudah terbukti tingkatannya tidak hanya tingkat RT atau RW, tapi ini sudah tingkat internasional, sudah diteliti oleh pakar. Tuh. Kok saya tahu dari mana? Saya berguru juga. Saya berguru selama 2 bulan untuk mempelajari, yaitu namanya terapi diri, healing, untuk mengobati diri sendiri. Karena kita kan semakin tua itu biasanya penyakit itu kan datang, yang darah tinggi, yang asam urat, yang jantung, yang paru-paru, macam-macam datang kan, karena tidak bisa menjaga kesehatan. Apa saja kita makan. Nah, kalau dalam cerita katakanlah tentara-tentara itu, saya pernah diceritai tentara, Dik, manggil saya kan Dik Joko. Karena orang Jawa kan saya bilang, saya itu dulu ya waktu jadi prajurit itu saya mau makan sate itu susah banget. Nah, kenapa Pak? Nggak ada uang untuk beli sate, orang gajinya kecil gitu. Harus lama-lama kan naik tingkatan sampai tingkat bintang 1, bukan bintang 7. Kalau bintang 7 kan lupa sakit kepala. Ini bintang 1. Itu cerita kan. Iya, di saya tuh secara pangkat itu bintang 1. Tadinya saya mau makan sate itu pengen banget, tidak terlaksana. Sekarang mau beli sate 1 truk bisa, tapi nggak boleh makan sate. Ribet juga kan? Nah, oleh karena itu supaya kita walaupun sudah sepuh, makan sate bebas, makan tongseng bebas, makan tengkleng 500.000 nggak masalah. Di Jawa bukan murah. Di Jawa bukan murah. Itu mahal di Jawa. Mahal di Jawa di Jakarta. Nah, jadi makan apa aja itu tadi bisa kita obati dengan diri sendiri asalkan yakin. Itu ilmu yang pertama untuk sehat ya. Yang kedua, kan tadi jamaah pengen rezekinya deras, melimpah ruah. Itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Nah, di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mencari ridho Allah, ridho dari Allah. Nah, apa sih yang membuat Allah itu tidak ridho? Ternyata yang membuat Allah itu tidak ridho adalah kita banyak melakukan
Dosa itu yang membuat Allah murka, tidak ridho. Nah, oleh karena itu kita sadar bahwa al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia memang tempatnya salah dan itu. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah meminimize, bukan mengezoom. Kalau dosa di zoom itu gede banget ya. Jadi kita minimize, dikecilkan dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara ternyata gampang, yaitu memperbanyak membaca istighfar. Tuh, hafal semua kan? Pendek, tapi belum tentu kalau pada mau istighfar. Padahal kalau yang paling pendek adalah astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Kalau panjang dikit lagi, astagfirullahaladzim, panjang. Boleh juga yang kayak Pak Kiai sampaikan itu sering kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu sayyidul istighfar, itu luar biasa. Apakah kita sudah melanggengkan, merutinkan itu? Belum. Makanya rezekinya berseret. Orang mau baca istighfar aja pada berat, apalagi rezekinya gimana? Nah, kuncinya, manfaatnya, orang yang memperbanyak istighfar, baik di dalam waktu berdiri, berduduk, berbaring, itu istighfar terus. Kemanfaatannya adalah rezekinya itu luar biasa. Midroro itu deras, ngutur dengan deras. Kalau katakanlah jet pump itu yang gede kali ya. Jadi kalau dibuka itu langsung jas, gitu kan. Jadi rezekinya itu luar biasa. Itu dengan apa? Yaitu istighfar. Kalau pengen rezekinya lancar, harus memperbanyak membaca istighfar setiap waktu. Astagfirullah. Boleh juga Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu juga bentuk dari bacaan istighfar. Nah, selain itu apa manfaat membaca istighfar? Ternyata Allah akan memperlancar, memudahkan urusan kita. Katakanlah kita urusan mau ngadain hajatan, Allah mempermudah. Karena apa? Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar luar biasa. Nah, jadi urusan-urusan kita itu mudah. Katakanlah kita tidak punya uang mau bayar SPP, katakanlah. Kita karena sudah biasa membaca istighfar, katakanlah mau nyari pinjaman tuh gampang. Sekarang itu nyari pinjaman tuh nggak gampang. Apalagi sudah terkenal bahwa orangnya itu tukang pinjam dan tidak dikembalikan lagi. Mesti orang kalau datang, waduh jangan datang ini mau pinjam, tutup aja pintunya lah. Assalamualaikum 100 kali nggak perlu dijawab ini orang paling pinjam kan begitu. Nah, tetapi kalau orang memperbanyak istighfar, insya Allah ya dipercaya. Pinjam juga gampang, mengembalikannya juga gampang karena Allah memberikan rezeki yang midroro. Tuh luar biasa ya. Selama ini sudah pada melanggengkan istighfar, jemaah? Insyaallah. Sudah apa belum? Insyaallah. Yang sudah coba tunjuk tangan. Saya kasih hadiah. Ngambilnya di SD ya. Ntar saya kasih tajwid. Nah, jamaah yang berbahagia. Tadi kan pertama rezekinya lancar, midroro itu ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu bisa Bapak Ibu buka. Nah, terus juga dengan istighfar itu dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu potensial untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup itu harus potensial. Karena kalau tidak poten berarti apalagi impoten. Lebih sial itu.
Kalau kita itu tidak poten berarti Iya. sial. Betul ya tuh? Apalagi apa tadi? Wah itu lebih berat lagi. Nah jadi dengan kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, potensial untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja sedikit tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Nah, kalau yang belum melafadzkan istighfar